Nah, kembali lagi di channel ini di video kedua. Jadi di video kedua ini saya ingin memberitahukan aturan dasar penulisan dari JavaScript. Nah, supaya lebih enak, untuk kali ini editor yang saya gunakan itu VS Code. Ini tadi file latihan tadi. Saya masuk ke JS. Kenapa saya menggunakan VS Code? Alasannya itu karena tampilannya lebih warna-warni, lebih interaktif daripada Sublime Text. Tapi meskipun begitu, saya masih tetap prefer Sublime Text untuk tulisan yang panjang. Tapi kan ini untuk latihan, jadi saya ingin juga memberitahu editor mana yang cocok buat kalian. Jadi untuk aturan pertama itu bahwa JavaScript itu sifatnya case sensitive. Maksudnya aturan yang membedakan penulisan huruf kapital dan huruf kecil. Artinya jika Anda menulis variabel nama, maka akan berbeda dengan variabel nama. Dapat dilihat nama di sini tuh kecil semua, dan di sini n depannya besar. Karena huruf kapital dan kecil itu dianggap berbeda. Jadi nama sama nama ini beda ya. Terus lama sama lama ini juga beda. Intinya hurufnya besar kecil. Terus aturan penulisan yang sering saya gunakan itu sifatnya camel case. Bagi yang belum tahu, camel case itu suatu aturan penulisan di mana huruf kedua itu selalu huruf pertama dari kata kedua itu selalu huruf besar. Contohnya pejuang developer, ini huruf D-nya itu besar. Hal ini sebenarnya untuk memudahkan saja sih, dan saran saya sejak sekarang kalian latih ketika menulis satu kata dan itu tersusun dari banyak kalimat, atau maksudnya dalam variabel, usahakan setiap memisahkan kata itu huruf pertamanya besar, dan itu juga mempercepat pembacaan di web. Untuk yang kedua, semikolon atau titik koma ini berfungsi untuk memisahkan antara statement satu dengan statement lainnya. Dengan adanya semikolon, kita bisa menulis beberapa statement dalam satu baris. Tapi ada juga sebuah statement tanpa semikolon yang tetap berjalan dengan lancar, karena sifatnya semikolon itu sebenarnya hanya opsional. Contohnya kita contohnya console.log hello console.log. Kita bisa memisahkan atau enggak, itu terserah kita. Cara untuk membuka di web itu caranya begini. Ini copy paste, kalian masukkan sini. Kita periksa ya tadi. Kan kita tadi masuk mengeditnya di sini. lat.js. Ini hasilnya itu jadinya terpisah. Tapi biasanya para developer itu lebih suka setiap ada semikolon itu di spasi. Hasilnya kan sama saja, sama. Lalu kalau ini dihapus juga bisa. Nah, kadang semikolon itu juga penting. Maksudnya gini, contoh console.log. Ini ya, saya berikan error ketika kita tidak menggunakan semikolon. 1,2 untuk sekarang diikutin saja ya. Ini kita coba jalankan. Nah, ada error di sini karena
properti 2 tidak dapat dibaca. Kalau kita coba kita gunakan semikolon di sini, maka error tersebut bakal hilang. Bisa kan? Ya, saya berharap kalian paham. Nah, selanjutnya identifier. Identifier dalam JavaScript merupakan sebutan untuk keyword nama tulisan. Nama tersebut bisa berarti sebuah nama variabel atau nama fungsi. Cara penulisan identifier itu perlu untuk dipahami agar tidak salah dalam menulis dan membuat variabel pada JavaScript. Aturan penulisan identifier dalam JavaScript yaitu karakter pertama harus diawali dengan huruf tanda dolar atau underscore, dan karakter kedua dan seterusnya bisa ditulis dengan kombinasi huruf angka, underscore, tanda dolar, dan berikutnya untuk. Nah, contoh berikut ini yang benar dan salah. Ini benar. Par uang. Par makanan. Par minuman. Ini contoh yang salah. Par ya, kita coba jalankan ya. Saya juga belum tahu nih hasilnya gimana. Nih, error pada lat.js 9 itu ini. Jika ini dihapus, hasilnya nggak ada yang error. Jadi kegunaannya itu ya gimana ya, selain untuk memudahkan, kita itu harus menggunakan ini variabel dolar atau langsung namanya atau pakai underscore. Untuk ke depan biasanya kemungkinan kita bakal menggunakan yang dolar, atau nanti tunggu saja video selanjutnya. Nah, selain dari ini ada juga yang namanya itu literal. Literal itu untuk identifier pada JavaScript adalah value atau nilai yang ditulis dengan dimasukkan ke dalam identifier. Nih, misal ini, itu kan identifiernya jenis, warna, jumlah. Saya rubah semua ya. Jenis, ini namanya kan identifier. Nah, kalau kita berikan ini jenisnya ikan, warna merah, jenisnya buku, jumlah 25. Nah, ini tuh yang dinamakan dengan literal. Untuk selanjutnya komentar. Komentar digunakan untuk beri catatan yang bisa dibilang untuk mempermudah dalam mendeskripsikan kode JavaScript. Pada umumnya, komentar pada JavaScript dapat diabaikan dan tidak diproses pada saat kompilasi. Nah, jenis dari komentar itu ada dua. Ini salah satunya. Ini komentar one line kan. Nah, biasanya pada pemrograman itu kita tinggal cukup mengetikkan ctrl garis miring, maka ini jadi komentar. Kita membalikannya, ketik lagi maka akan kembali. Nah, kalau yang satunya itu blok komentar. Blok komentar itu begini. Kalian nulis seperti ini, garis miring, bintang. Itu tulisan ke bawahnya akan jadi komentar semua hingga batas yang kalian berikan, garis miring, bintang. Misal kalian bikin variabel baru, variabel nama. Nah, ini tidak akan terbaca oleh konsol nanti, tapi ini bukan terbaca karena ini yang dinamakan blok komentar. Untuk terakhir itu reserved word. Reserved word merupakan kata-kata khusus yang dilarang atau tidak boleh digunakan sebagai identifier atau nama variabel atau fungsi. Misalnya beberapa reserved word seperti boolean dan else. Dua kata tersebut tidak boleh digunakan untuk nama variabel. Nah, kalau kita mau buka nih, kita bakal nemuin banyak. Nih, developer.mozilla.org ini emang tempat buat JavaScript. Kita bakal jauh lebih paham di sini. Nih,
tadi fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan, dan ini yang dinamakan result word. Jadi kita nggak bisa menulis variabel dengan nama break, case, catch, dan lain sebagainya, karena ini tuh punya arti masing-masing. Dan untuk future result word ini juga sudah diadakan, kita nggak bisa nulis dengan ini. Jadi contoh, kita nggak bisa bikin tulisan type of, karena ini merupakan jenis dari result word. Tapi kita bisa bikin variabel type of, karena ini hanya kata biasa. Beda kan warnanya? Nah, untuk tutorial kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tapi bebas sih, ini kan buat belajar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.